Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 7 April 2022. Dalam penyertaan Tuhan, masing-masing kita sudah melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan saat ini kita sudah terima malam pemberian Tuhan. Baiklah, bersama keluarga kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Saat ini kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Karena itu kami mau mengangkat syukur kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan saya akan membacakan 4 ayat bagian terakhir, yakni dari ayat 27 sampai 31, dan umat Tuhan membacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah yang diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31 tidak asing lagi bagi kita. Tapi dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, ada beberapa pesan yang perlu kita ingat di dalam hidup kita. Pertama, jika seseorang selama dia hidup di dalam dunia ini, dia tidak pernah menjadikan Tuhan itu sebagai kebutuhan bagi hidupnya. Dia hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat material dan menggunakan itu untuk kesenangan dirinya sendiri, dan tidak membutuhkan lagi Tuhan di dalam hidupnya, maka itu adalah sikap hidup dan keputusan yang membahayakan bagi diri orang tersebut. Itu jelas di dalam kisah dalam Injil Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Bahwa pribadi yang diberi nama orang kaya itu ternyata selama hidup di bumi dia tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mau mendengarkan pemberitaan dari para nabi. Dia tidak mau mendengarkan kesaksian dari para nabi. Taurat Musa dia tidak perhitungkan di dalam hidupnya. Yang dia butuhkan dan yang dia selalu kerjakan dalam hidupnya adalah terus menikmati kemewahan dunia dan melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Akibatnya adalah setelah dia mengalami kematian,
dia ada di jurang yang terdalam dan terpisah dari Allah. Ini keadaan yang mengerikan, saudara. Kalau saudara dan saya hidup di dalam dunia ini dan menikmati pemberian Allah, menikmati berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kita, tapi kita menikmati itu dengan bangga dan melupakan Tuhan di dalam hidup ini, itu adalah keputusan yang membahayakan kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah kita meniru praktek hidup dari orang kaya di dalam bacaan kitab suci ini. Sebaiknya kita sadar bahwa Tuhan itu menjadi kebutuhan bagi hidup kita. Kita hidup di bumi bukan hanya kita membutuhkan makan dan minum. Kita membutuhkan tempat kediaman. Kita membutuhkan keuangan, kita membutuhkan kendaraan. Dan kita membutuhkan hal-hal materi lainnya untuk memperlengkapi kehidupan kita. Kita juga harus membutuhkan Tuhan. Karena semua yang memperlengkapi kehidupan kita di bumi, itu untuk kelanjutan hidup kita di bumi ini. Tapi jangan lupa bahwa kita pada waktunya akan tinggalkan dunia ini dan kembali kepada Tuhan. Karena itu, selagi kita masih hidup di bumi, kalau kita tidak membutuhkan Tuhan, kita tidak memerlukan Tuhan di dalam hidup ini, maka setelah kita mengalami kematian, kita ada di jurang yang terdalam di dalam kehidupan kita. Ini hal pertama yang perlu kita ingat dengan baik di dalam hari-hari hidup kita di bumi ini. Hal yang kedua, bahwa jangan pernah anggap enteng dengan pewartaan dan pemberitaan yang disampaikan oleh para nabi. Setiap pemberitaan firman yang disampaikan kepada kita pada setiap kesempatan, apakah itu melalui ibadah-ibadah di gereja, atau juga ibadah-ibadah di dalam keluarga kita, atau berbagai bentuk ibadah lainnya yang di dalamnya ada warta keselamatan yang disampaikan, jangan pernah menutup telinga untuk tidak mendengarkan pemberitaan itu. Perhatikan baik-baik di dalam kisah ini. Bapak Abraham menunjuk kepada Taurat Musa dan juga pemberitaan para nabi yang ternyata diabaikan oleh orang kaya itu. Dan hasilnya adalah setelah mengalami kematian, dia ada di tempat yang terpisah dengan orang-orang percaya. Sekali lagi, jangan anggap enteng dengan warta keselamatan yang terus diserukan di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan gereja Tuhan. Mari pasang telinga baik-baik, dengar baik-baik warta keselamatan, dan ambil keputusan mengalami pertobatan untuk hidup mencintai Tuhan, membutuhkan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Ini segera lakukan sebelum kita terlambat. Kisah di dalam Injil Lukas pasal 16 mesti menjadi bahan refleksi bagi kita untuk kita ingat perjalanan hidup kita. Jangan-jangan selama kita hidup, kita lebih membutuhkan kesenangan-kesenangan duniawi, tapi kita mengabaikan Tuhan di dalam hidup ini. Segera mengalami pertobatan, ambil keputusan untuk ingat bahwa Tuhan itu kebutuhan kita. Kita membutuhkan Dia, sebab Dialah yang menjamin kelanjutan hidup kita di bumi, juga menjamin kelanjutan hidup kita di dalam kekekalan. Karena itu jangan abaikan Tuhan melalui warta keselamatan yang selalu disampaikan di tengah-tengah kehidupan dunia ini
melalui berbagai pelayanan dan pemberitaan firman yang disampaikan oleh para pelaku pelayanan dalam gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk lawatan firman-Mu, untuk peringatan firman-Mu yang terus mengingatkan kami umat percaya. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus kiranya terus bekerja, mengingatkan kami betapa penting kami butuh Tuhan. Dan kami punya kerinduan untuk mendengarkan warta keselamatan. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik di rumah-rumah sakit di kota ini maupun di luar daerah ini, di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan di berbagai tempat. Umat-Mu sedang mencari perawatan medis karena merindukan pemulihan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, berbelas kasihlah dengan umat-Mu, dan miringkan telinga pengasihan-Mu, dengar jeritan mereka. Dan kalau Bapa berkenan, biarlah mereka ditolong untuk mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu juga sedang bergumul dengan berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Perjuangan untuk mencari nafkah, baik itu usaha untuk mencari nafkah di darat, maupun juga mereka yang berusaha untuk mencari berbagai usaha dan kerja di laut sebagai nelayan. Kami minta kepadamu, berkati seluruh umat-Mu dalam perjuangan. Buka pintu berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu ya Bapa. Juga umat-Mu mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, dengan berbagai pergumulan yang tengah mereka hadapi. Hamba minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus kepada mereka. Dengar jeritan pergumulan hidup umat-Mu. Biarlah mereka mendapatkan jawaban dari pihak Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.